anak bernama Runa yang baru aja lulus kuliah di tahun 2011. Dia ngelamar pekerjaan di Kemenaker Trans. Nah, Runa ini suka banget tantangan, makanya dia begitu lulus langsung ngelamar jadi salah satu relawan pengajar di daerah Maluku Utara. Nah, lamaran Runa ini udah diterima dan dia ditempatin di salah satu daerah di timur Indonesia yang memang masih jarang didatangi oleh orang dari luar pulau. Udah sampai di desa, Runa dijemputlah oleh orang dinas setempat yang merupakan utusan dari kementerian. Orang ini udah nunggu di sungai. Kemudian diajaklah ke rumah yang bakal ditinggalin oleh Runa. Desa tempat Runa ditugaskan ini belum dialirin listrik. Enggak semua orang kebagian, dan kebetulan di desa ini juga kebanyakan tuh belum ada listriknya. Kalau udah sore sekitar jam 5, semua orang langsung pulang ke rumah. Gak ada kegiatan lagi di luar. Nah, yang berasal dari kota besar menganggap ini adalah sebuah tantangan. Dia udah mempersiapkan diri. Dan di desa ini rata-rata itu transmigran yang udah tinggal di situ selama puluhan tahun. Di desa ini ada tambang gede. Jarak antara desa ke tambang ini sekitar 1 hari. Dan rata-rata masyarakat di sini berprofesi sebagai buruh tambang. Kebanyakan anak laki-laki dan pria dewasa itu pasti kerja di tambang. Nah, jaraknya jauh, kadang-kadang mereka nggak langsung pulang, tapi nginep dulu di daerah tambang. Soalnya kan capek ya kalau langsung pulang, mana perjalanannya sehari. Berhubung urusan perutnya masih sulit, jadi anak-anaknya juga kurang untuk didukung soal pendidikan. Apalagi belum ada listrik, jadi wajar kalau pendidikan itu bukan hal nomor 1 di kepala mereka. Runa dengan gigih berusaha untuk mendatangi satu persatu rumah warga, menjelaskan pentingnya pendidikan, ngajakin para orang tua ini biar mendukung anaknya ikut kegiatan belajar mengajar. Runa sendiri sampai ngeluarin uang pribadinya buat beli coklat, permen, pokoknya menciptakan suasana belajar yang menarik buat anak-anak. Selama 2 bulan itu nggak ada kejadian mistis sama sekali. Padahal Runa tinggal di rumah dinas sendirian, nggak ada listrik, dia cuma tidur pakai lampu cemprong, maaf kalau penyebutannya salah, untuk menuhin kebutuhannya sehari-hari kayak mandi, cuci. Itu Runa harus jalan sekitar 2 km untuk ngambil air. Dia biasanya pakai 2 jerigen air, diisi penuh terus disimpan buat kebutuhan sehari-hari. Hanya pagi sampai sore baru habis. Tempat Runa tinggal ini ada beberapa blok, dari blok A sampai blok E. Runa tinggal di blok A. Sungai tempat Runa ngambil air itu ada di blok E, dan setiap kali Runa mengambil air, dia akan melewati sebuah rumah yang berada persis di depan sungai. Rumah ini terbuat dari papan yang sama seperti rumah lainnya, hanya saja yang membedain itu nggak ada ventilasi di rumah itu. Jadi benar-benar rumah ini tertutup rapat. Tiap kali dia ngelirik, dia ngerasa ada yang natap balik. Nggak tahu kenapa selalu pengen noleh ke arah situ. Kebetulan penghuni rumahnya keluar, mau ngambil air juga. Penghuninya nanya, mau ambil air, mau ngajar ya Bu? Iya Pak, mari Pak, gak ada apa-apa nih. Suatu hari, Runa kedatangan seorang bidan bernama Lia dan mantri bernama Ridwan. Bidan Lia berasal dari Ambon dan Pak Mantri dari Makassar. Runa kan dari Jakarta ya. Jadi mereka bertiga ini sama-sama pendatang, tapi 2 orang ini sudah 2 tahun kerja di situ sebelum Runa. Mereka bertiga pergi ke sungai buat main air sambil ngambil air, dan waktu ngelewatin salah satu rumah di blok E, bidan Lia nyuruh Runa cepet-cepet jalan. Jangan nengok ke rumah di depan sungai. Ingat kan rumah yang tadi dibilang ditutup rapat? Runa ngeh, kayaknya ada sesuatu yang gaib yang dipercayai oleh bidan Lia dan Pak Mantri tadi. Soalnya mereka berdua bener-bener kayak jalan cepet banget dan kelihatan agak sedikit aneh. Tapi Runa nggak percaya hal-hal mistis, ya udah dia diem aja, tapi nggak percaya. Tapi dia ngikut. Begitu sampai di rumah dinas Runa ngajakin makan malam bareng. Mereka semua oke tuh. Waktu lagi makan, bidan dia nanya, Ibu Runa kalau lewat di depan rumah tertutup yang ada di blok E, jangan celingak-celinguk, jangan tengok-tengok, langsung aja jalan. Saya mau cerita, Ibu Runa hati-hati kalau di sini. Kalau ada yang nawarin kopi, ibu harus minum meskipun dikit aja. Kemarin ada bayi baru lahir, mati dimakan. Pak Mantri langsung cepet-cepet bilang, sudah Bu, jangan cerita gitu. Runa ketawa, gak apa-apa, aku gak percaya kok cerita gituan. Dan dia sama Pak Mantri langsung angkat kaki mereka. Angkat kaki kamu juga. Runa menolak. Kita ini udah sekolah tinggi-tinggi, jangan percaya sama hal-hal kayak gitu. Ini lihat nih. Dihentak-hentakin lah oleh Runa kakinya sambil tertawa di depan bidan Lia dan Pak Mantri tadi. Tiba-tiba terdengar suara orang ngetuk pintu. Bidan Lia dan Pak Mantri tadi langsung lari nyelamatin diri ke dalam kamar dan kamar mandi. Dari luar terus-terusan kedengeran ketukan sambil ngucap salam.
"Assalamualaikum, Assalamualaikum," dengan nada emosi. Runa teriak dari tempatnya duduk, "Iya sebentar, siapa ya?" Dan tanpa rasa curiga, buka pintu. Waktu pintu dibuka, langsung ada sinar lampu. Nggak bisa ngeliat. Rupanya bapak ini bawa senter. Lampu senter tadi dia naikin ke atas, terus dia bilang, "Ibu Runa, saya mau ambil ayam." Runa kaget karena bapak ini langsung main masuk aja ke dalam dapur. Dia ambillah ayam dari atas lemari. Dan setelah ngambil ayam, bapak tadi pergi mengucapkan terima kasih dan salam. Nah, barulah Runa ini sadar. Sejak kapan di dalam rumah itu ada ayam berbulu hitam? Dia setiap hari bersihin rumahnya, nggak pernah ada ayam. Masih setengah sadar, Runa ngetuk pintu kamarnya, mau manggil si ibu bidan. "Bu bidan, Bu bidan." Bidan tadi langsung narik tangan Runa sambil marah. "Udah Bu Runa, nggak usah banyak ngomong. Kita sekarang bermalam di pustu." Ini tuh puskesmas pembantu. "Udah, nggak usah cuci piring. Ayo cepet keluar, kunci pintunya." Pergilah akhirnya mereka ke pustu, ngelewatin jalan setapak di tengah hutan yang gelap. Sampai di pustu, Runa nggak tahu letak kesalahan dia itu apa, jadi dia nanya, "Bu bidan, kenapa sih kamu marah ya sama aku? Aku punya salah ya sama kamu?" Dan dengan nada tinggi dan marah, Pak Mantri ngomong ke bidan dia, "Udah, suruh dia diem aja, jangan banyak bicara, suruh dia tidur saja." Udah kan? Aman. Besok paginya, mereka bangun, Runa langsung mandi dan siap-siap untuk ngajar. Ditanyalah oleh si bidan, "Ibu Runa mau ngajar?" "Iya." "Ibu Runa, ini tanah orang dan ibu harus menghargai apapun cerita kita. Siapa tadi malam yang datang ke rumah?" "Oh, itu kayaknya bapak yang rumahnya di ujung blok E. Dia suka ngeliat aku diem-diem dan suka tanya, apa aku mau mengajar?" Kemudian bidan dia menoleh ke arah Pak Mantri sambil bicara dengan bahasa timur. Dan yang Runa tahu hanya, "Bener kan?" Selebihnya Runa nggak ngerti mereka ngomong apa. Akhirnya bidan Lia ceritain ke Runa bahwa ada bayi yang baru aja lahir kemarin, kemudian mati karena dimakan makhluk. Dan pelakunya adalah si bapak yang tinggal di rumah blok E itu. Dan kalau misalnya lagi ngomongin makhluk itu, ada di sana harus mengangkat kaki supaya makhluk itu nggak datang ke rumah. Sejak saat itu, Runa tinggal di pustu setiap malam dan dia pergi ngajar dengan ketakutan akan diserang oleh makhluk tersebut. Runa sebenarnya enggan kembali ke rumah dinasnya, tapi dia harus mandi dan ganti baju saat sore hari setelah aktivitasnya seharian. Runa tetap harus ngambil air di sungai ngelewatin rumah itu, dan Runa selalu ingat pesan bidan dia kalau dia nggak boleh nengok ke arah rumah itu. Runa akhirnya tinggal bersama bidan dia sampai dia pulang ke Jakarta. Runa minta masa mengajarnya dipercepat. Ternyata harusnya 6 bulan, tapi jadinya cuma 3 bulan. Nah, bidan dia juga ngingetin ke Runa kalau saya disuguhin kopi, dikasih makan oleh penduduk setempat, seenggak-enggaknya minum aja, makan meskipun cuma sedikit, cuma segigit. Waktu Runa pamitan ke penduduk desa satu persatu karena dia bakal balik lagi ke Jakarta, para penduduk menyuguhkan kopi untuknya, dia minum walaupun hanya sedikit untuk membasahi bibir. Untungnya sejak tinggal di pustu dan ngikutin kata-kata bidan dia, gak ada hal mistis lagi yang menimpanya. Bener banget apa kata pepatah yang mengatakan, dimana kita berpijak, di situ tanah dijunjung. Yang artinya dimanapun kita berada, harus menghargai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.